Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Senin 20 Juli 2020. Injil hari ini diambil dari Matius bab 12 ayat 38 sampai 42. Kita diingatkan bahwa kuasa Tuhan selalu bekerja dalam hidup kita. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala kebaikan dan cintamu. Tuhan, betapa sering kami bimbang dan ragu akan kuasa-Mu. Kadang iman kami digoda dan kami memaksa Engkau untuk memenuhi kerinduan kami. Kami mohon sadarkanlah kami dan kuatkan iman kami agar kami selalu percaya bahwa Engkau selalu bekerja dalam hidup kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 12 ayat 38 sampai 42. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari dan 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari dan 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah kuasa Tuhan selalu bekerja dalam hidup kita. Ada seorang ibu guru yang sangat kuat dalam pendiriannya. Kepada anak muridnya ia selalu berkata, "Saya akan percaya kepada Anda kalau Anda bisa membuktikan kepada saya bahwa apa yang Anda katakan bisa terwujud dalam kehidupan Anda. Kalau tidak, saya sama sekali tidak akan percaya kepada Anda." Dengan singkat dia katakan, "Saya percaya kalau saya sudah melihatnya." Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, betapa sering kita juga punya sikap seperti ibu ini. Kita akan percaya kepada seseorang kalau pribadi bersangkutan adalah pribadi yang jujur dan sudah terbukti bahwa dia adalah orang yang patut dipercayai. Ketidakpercayaan kita kepada pribadi-pribadi tertentu sebenarnya karena rentetan pengalaman-pengalaman kekecewaan kita di masa lampau. Dari pengalaman itu kita sudah memberi dia satu label negatif, pribadi yang tidak dipercayai. Kalau mau dipercaya lagi, maka pribadi tersebut harus buktikan kepada yang lain bahwa ia adalah sudah berubah dan bisa dipercayai. Dalam Injil hari ini, orang Farisi dan ahli Taurat mengajukan satu tuntutan pada Yesus bahwa katanya, "Guru, kami ingin melihat tanda daripadamu." Mengapa mereka meminta tanda? Mereka meminta tanda karena sampai saat ini mereka tetap tidak percaya bahwa Yesus adalah Putra Allah. Mereka tetap bingung. Mereka ingin agar Yesus membuktikan lewat tanda yang dibuatnya bahwa ia adalah utusan Allah. Dalam sejarah agama Yahudi, banyak nabi utusan Allah diterima oleh umat Israel karena berkat tanda-tanda dan mukjizat yang dibuatnya. Para Farisi dan ahli Taurat menuntut dari Yesus satu bukti bahwa ia adalah seorang nabi utusan Allah. Tetapi Yesus sama sekali tidak memenuhi tuntutannya. Yesus tidak menanggapi permintaan mereka. Sebagai Tuhan, ia tidak perlu membuktikan dirinya kepada manusia dengan membuat tanda. Kehadirannya sendiri sudah merupakan tanda itu sendiri.
Tuhan yang sudah lama tersembunyi di balik sabda atau kata-kata, kini sudah hadir di tengah manusia. Ia sudah bisa dipegang, dilihat oleh mata biologis manusia. Sudah bisa bercakap-cakap dengan menggunakan bahasa manusia. Yesus Kristus sudah menjadi tanda kehadiran Allah. Ia adalah gambaran Allah. Dia sendiri sudah berkata, siapa melihat aku, ia sudah melihat Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Lewat kehadirannya, kuasa Tuhan selalu bekerja. Tanpa diminta, ia tetap membuat mujizat. Lewat mujizat yang dibuatnya, kuasa Tuhan sudah bekerja di tengah manusia. Bagi mereka yang percaya, kuasa Tuhan selalu saja bekerja. Tetapi bagi yang tidak percaya pada kuasa Allah, pasti tetap menuntut suatu tanda. Kuasa Tuhan selalu bekerja dalam hidup kita. Sebagai orang beriman, kita tidak perlu bersikap seperti orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kita tidak perlu memaksa Tuhan membuat tanda untuk kita. Dalam berhadapan dengan Tuhan, jauhkanlah dari kita sikap menuntut tanda. Aku percaya kalau aku melihatnya. Sikap seperti ini bukanlah satu sikap yang terpuji di hadapan Tuhan. Tetapi yang dibutuhkan adalah sikap iman. Percaya total pada Tuhan bahwa segalanya mungkin bagi Tuhan. Banyak kesembuhan dan mujizat yang terjadi dalam diri seseorang karena imannya kepada Dia. Yesus selalu katakan, imanmu sudah menyelamatkan engkau. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, teguhkanlah iman kita kepadanya. Percayalah bahwa mujizat selalu terjadi dalam hidup kita tanpa kita memintanya. Kita mohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih melindungi, membimbing, dan memberkati saudara dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudara kita yang lagi sakit. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.